ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudari Rani Saskia dengan judul disertasi Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Kejaksaan pada Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian promosi. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Para tamu undangan yang hadir secara daring dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui saudari Promovendus, di mana pada tanggal 15 Februari 2021 proposal, pada tanggal 4 Maret 2022 seminar hasil penelitian, pada tanggal 23 Agustus 2022 ujian disertasi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor saudari Rani Saskia dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita semua dapat menghadiri sidang ujian promosi doktor bagi saudari Promovenda Rani Saskia. Demikian halnya bagi kita yang umat muslim, saya ingin mengajak kita untuk memanjatkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran agama yang kita yakini sebagai rahmatan lil alamin. Ibu bapak yang saya muliakan, mulai dari tim promotor, penguji eksternal, dan tim penguji. Terima kasih atas kehadiran kita semua, karena tanpa kehadiran kita maka sidang ujian promosi doktor ini tidak dapat dilangsungkan. Demikian halnya kepada undangan. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon mengikuti sidang ujian promosi doktor ini sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan oleh MC. Sebelum saya membuka secara resmi sidang ujian ini kepada saudara Promovenda, saya ingin bertanya, apakah saudara telah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti ujian promosi ini? Siap, Prof. Baik, atas nama Rektor, dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor bagi saudara Rani Saskia, saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, sebelum saya mempersilakan promotor memperkenalkan Promovendus, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tim promotor, penguji eksternal, serta penguji internal. Bertindak selaku promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Ahmad Miru, SH, MH. Beliau adalah guru besar di Departemen Hukum Keperdataan.
Selanjutnya bertindak selaku co-promotor yang amat terpelajar Ibu Dr. Nur Aziza SH.MH. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Ketua Departemen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Unhas. Dan selanjutnya bertindak sebagai co-promotor yang amat terpelajar Ibu Dr. Nur Faida Said SH.MSc. Beliau ini kalau di luar mestinya associate professor ya. Beliau lektor kepala pada Departemen Hukum Keperdataan dan yang bertindak selaku penguji eksternal yang mulia yang amat terpelajar Bapak Dr. Haji Andi Samsanganro SHMH. Saat ini beliau diberi amanah sebagai Wakil Ketua Bidang Yudisial pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terima kasih yang mulia atas kehadirannya. Senantiasa bersedia membantu kami dalam proses pendoktoran di Fakultas Hukum Unhas. Selanjutnya bertindak selaku penguji yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Anwar Burahima SHMH. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Universitas Hasanuddin dan sekaligus guru besar di Departemen Hukum Keperdataan. Kemudian selanjutnya bertindak selaku penguji yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Farida Fatitingi SHM Hum. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Alumni dan Sistem Informasi pada Universitas Hasanuddin. Dan selanjutnya bertindak sebagai penguji yang amat terpelajar Bapak Dr. Winer Sitorus SHMH LLM. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kemudian bertindak selaku penguji yang amat terpelajar Bapak Dr. Hasbir Pasarangi SHMH. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unhas. Saya kira itu dan selanjutnya saya mengundang dengan hormat promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmadi Miru SHMH untuk memperkenalkan Saudari Promopenda. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Ketua. Baik, saya akan bacakan biodata dari Promovendus. Nama Saskia SHMH, S1 dari Universitas Atmajaya Jakarta, S2 dari Universitas Samratulangi Manado. Kemudian nama suami Charles Edah, SPD. Saya tidak tahu hadir atau tidak hadir mungkin ya. Kemudian anak Margaret Josephine Edah dan Catherine Edah. Riwayat studi SD Bondegerib 3 Blitar tahun 1993. SMP Negeri 1 Blitar tahun 1995, SMA Negeri 62 Jakarta 1998, kemudian Universitas Atmajaya Jakarta S1 tahun 2006, Universitas Samratulangi Manado S2 tahun 2014. Riwayat pekerjaan, staf tata usaha Kejaksaan Negeri Manado tahun 2007, kemudian Kasubag Persuratan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara 2008, Jaksa Fungsional di Talang Padang, Lampung 2009, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejati, Lampung 2010, kemudian Jaksa Fungsional di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung 2011, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Manado 2012, kemudian Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tomohon 2014, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jakarta 2019. Ini barangkali yang mendorong untuk membahas ini disertasinya. Kemudian terakhir Kepala Seksi Penindakan Pidana Militer Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Demikian yang tertulis di sini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmadi Miru SHMH. Untuk selanjutnya
Saya akan persilakan pada saudara Promovenda untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya tidak lebih dari 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang amat sangat terpelajar, pimpinan sidang kami yaitu Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Pada yang terhormat, yang amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Ahmadi Miru SHMH sebagai promotor. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Dr. Nur Aziz H. SHMH, co-promotor. Yang terhormat kepada yang amat terpelajar, Dr. Nur Faida S. Said SHM Hum MSI. Kepada yang terhormat, yang amat terpelajar, penguji eksternal, yang mulia Dr. Haji Amdi Samsan Ngandro SHMH, terima kasih yang mulia untuk kedatangannya. Yang terhormat, yang amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Anwar Borahima SHMH. Yang terhormat, yang amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM Hum. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Dr. Hasbir Paserangi SHMH, dan yang terhormat, yang amat terpelajar, Dr. Winer Sitorus SHMH LLM. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Promovenda. Saat siang ini Promovenda akan memaparkan tentang penulisan disertasi yang berjudul Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Kejaksaan pada Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus. Penulisan ini dilatar belakangi oleh adanya dan secara dansolan berangkat dari adanya prinsip negara hukum di mana mengandung supremasi hukum sebagai suatu bentuk pengakuan dan penghormatan tentang adanya superioritas hukum sebagai aturan main atau rule of the game dalam seluruh aktivitas berbangsa dan bernegara. Kitab Hukum Acara Pidana sebagai superioritas hukum acara pidana memiliki kehendak hukum yang diinginkan oleh suatu negara hukum, yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai suatu muara dari segala proses peradilan pidana yang dilaksanakan oleh jaksa, sebagaimana diatur dalam pasal 270 KUHP. Oleh karena itu, pasal 207 KUHP dilaksanakan untuk menegakkan hukum pidana, baik badan maupun pidana tambahan, yaitu khususnya perampasan barang-barang tertentu. Artinya, KUHP menghendaki adanya penanganan perkara yang tuntas, sebagaimana asas litis finiri oportet agar tidak ada penundaan keadilan. Terkait dengan barang bukti, salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi dasar kewenangan eksekutorial jaksa untuk mengeksekusi barang bukti perkara akuo yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak atau dimusnahkan atau dirampas untuk negara melalui mekanisme lelang. Sehingga pasal 273 ayat 3 KUHP merupakan pasal penting yang mengatur eksistensi lelang eksekusi barang rampasan. Namun secara dasain ditemukan ada dua kondisi khusus. Yang pertama, terhadap barang bukti yang oleh pasal 273 ayat 3 KUHP diputus oleh pengadilan dikembalikan kepada yang berhak ataupun yang dirampas untuk dilelang tidak dapat dilaksanakan. Benda tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dua alasan, yaitu pertama, benda sitaan tidak diambil oleh pemilik atau yang berhak karena pemilik tidak ditemukan atau menolak menerima. Yang kedua, dengan alasan yang benda sitaan yang dokumen pendukungnya tidak lengkap, seperti tidak ada sprint sita, tidak ada BA sita, tidak ada penetapan sita, dan bukti kepemilikan tidak terlampir dalam berkas perkara. Kondisi yang kedua, ditemukan adanya barang bukti yang tidak diketahui berkas perkara dan putusannya, sehingga barang tersebut menjadi tidak bertuan atau menjadi limbah padat atau yang kita kenal dengan scrap. Itu pun tidak dapat dieksekusi, sehingga kondisi khusus tersebut tidak mencapai keadilan prosedural
sebagaimana dalam pasal 270 KUHP. Isu yang hendak diangkat dalam disertasi ini sebenarnya adalah adanya perluasan kewenangan kejaksaan dari adanya eksekutorial menjadi kewenangan pemulihan aset. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat oleh Promovenda yaitu yang pertama, bagaimanakah urgensi prinsip tanggung jawab mutlak kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus. Yang kedua, bagaimanakah penerapan prinsip tanggung jawab mutlak tersebut pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus. Yang ketiga, bagaimanakah pengaturan ideal prinsip tanggung jawab mutlak kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus tersebut. Adapun kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang Promovenda gunakan yaitu teori validitas dan efektivitas hukum, teori kewenangan, teori tanggung jawab mutlak, teori perlindungan hukum, dengan kerangka konseptual, lelang eksekusi, dan lelang non-eksekusi, kebendaan, penyitaan, dan benda sitaan kondisi khusus, konsep tentang barang rampasan, konsep tentang surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Adapun bagian kerangka pikir, untuk rumusan masalah pertama, urgensi prinsip tanggung jawab mutlak, Promovenda akan membahas tentang landasan filosofi, kemudian landasan yuridis, dan landasan sosiologisnya. Untuk rumusan masalah kedua, Promovenda akan membahas mengenai yang pertama, bagaimana karakteristik benda sitaan dalam kondisi khusus, dan bagaimana validitas dan efektivitas penerapan prinsip tanggung jawab mutlak. Sedangkan rumusan masalah ketiga, Promovenda akan membahas mengenai perbaikan struktural dan perbaikan budaya. Adapun metode penelitian yang Promovenda gunakan yaitu menggunakan tipe penelitian empiris dengan metode kualitatif, yaitu menganalisa data yang diteliti, kemudian dipaparkan secara deskriptif dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan. Rumusan masalah pertama. Landasan filosofis. Landasan filosofis, sistem hukum negara Indonesia bersumber dari nilai-nilai Pancasila, di mana karakter keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil. Sehingga Sacipto Raharjo mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara menekankan pada pencapaian substansi, bukan hanya menjalankan prosedur peraturan, sehingga hukum yang diterapkan mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Demikian juga Mahmud MD mengatakan bahwa sejalan dengan tujuan hukum, bahwa arah penegakan hukum modern di Indonesia adalah keadilan substantif, bukan keadilan prosedural. Bahkan, rasa keadilan tidak hanya tegak bila penegak hukum hanya menindak berlandaskan pasal-pasal dalam undang-undang secara kaku dan tidak mengenal nilai keadilan substantif. John Stuart Mill juga mengatakan bahwa nilai moral keadilan substantif adalah menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara sesama manusia, sesama bangsa, dan negara. Oleh karena itu, negara hukum Pancasila menganut nilai moral keadilan substantif untuk mengedepankan keseimbangan antara hak warga negara dan kewajiban hukum negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Promovendus berdasarkan ajaran keadilan substantif berpendapat bahwa prinsip tanggung jawab mutlak kejaksaan diterapkan karena keadilan prosedural tidak dapat tercapai pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus. Sedangkan kejaksaan sebagai pemegang kewenangan dominus litis dan pemulihan aset berkewajiban untuk menyelesaikan perkara hingga akhir termasuk penyelesaian benda sitaan yang ada dalam kekuasaannya sesuai dengan asas litis finiri oportet agar tidak ada penundaan keadilan karena di balik ketidaktuntasan terdapat penundaan keadilan dan sejatinya penundaan keadilan adalah ketidakadilan. Justice delayed is justice denied. Landasan yuridis yaitu didasarkan pada pasal 30A Undang-Undang Kejaksaan, pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 48, Perja nomor 2 tahun 2017, Pedoman Jaksa Agung nomor 3 tahun 2022, PMK nomor 13 tahun 2018, dan PMK nomor 213 tahun 2020. Adapun landasan sosiologis yaitu berdasarkan data PNBP Kejaksaan
tahun 2012 sampai dengan 2016 terkait tunggakan penyelesaian barang rampasan dan benda sitaan mempengaruhi kuantitas PNBP Kejaksaan yang berasal dari penyelesaian barang rampasan dan benda sitaan tindak pidana ataupun terkait dengan tindak pidana. Khusus tahun 2014 hingga tahun 2016, semester 1 dari Januari sampai dengan Mei 2016, terjadi penurunan PNBP yang cukup signifikan dari 2 triliun miliar sekian menjadi 37 miliar sekian. Tunggakan barang rampasan tersebut dan benda sitaan lahir dari persoalan menumpuknya barang rampasan yang tidak diambil oleh pemilik atau barang bukti yang tidak lengkap dokumen pendukungnya. Sehingga secara sosiologis terbitnya Perja 02 yang mengatur SPTJM sebagai landasan tanggung jawab yuridis dan administrasi kejaksaan yang bersumber pada kewenangan eksekutorial dan kewenangan pemulihan aset mampu mengungkit besaran PNBP pada tahun 2018 sebesar 53 miliar sekian menjadi 204 miliar sekian pada akhir tahun 2020. Fakta ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Rumusan masalah kedua, terkait dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak bahwa berdasarkan teori tanggung jawab mutlak dalam The Second Restatement of Tort diterapkan pada kegiatan atau penggunaan yang tidak umum dilakukan dan dapat menimbulkan resiko kerugian bagi pihak lain meskipun pelaku kegiatan telah sangat hati-hati dan tidak melakukan kesalahan dalam kegiatannya. Penggunaan STPJM pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus yang tidak diatur baik dalam KUHP maupun peraturan lelang sangat penting dilakukan, mengingat adanya potensi risiko kerugian dengan batas tertentu meskipun kegiatan lelang tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak melakukan kesalahan dalam pengerjaannya. Ditinjau dari teori kewenangan, ada prinsip yang mengatakan bahwa tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Maka siapa yang memikul kewenangan harus memikul tanggung jawab hukum. Pada kegiatan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus, kewenangan penggunaan STPTJM sebagai dokumen pengganti kelengkapan lelang seperti tidak adanya sprint sita, BA sita, tab sita, bukti kepemilikan, dan lain-lain diajukan pada saat permohonan lelang yang melahirkan pertanggungjawaban mutlak atas tuntutan ganti rugi dan tuntutan pidana bagi kejaksaan selaku pejabat ataupun pribadi. Adapun perbedaan antara teori strict liability dengan STPJM adalah prinsip tanggung jawab mutlak pada strict liability menciptakan tanggung jawab mutlak yang lahir secara hukum, sedangkan STPJM menciptakan tanggung jawab mutlak yang lahir dari surat pernyataan, namun penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam SPTJM memiliki makna membumikan konsep prinsip tanggung jawab mutlak pada hukum perdata, hukum pidana, dan administrasi ke dalam praktik hukum. Adapun rumusan masalah ketiga terkait dengan pengaturan ideal prinsip tanggung jawab mutlak, yaitu Perja 02/2017 merupakan norma hukum yang mengandung pasangan nilai kepastian hukum dan nilai keluasan. Nilai kepastian hukum dari Perja 02/2017 dilihat secara kualitatif, di mana Perja 02 telah berhasil menyelesaikan benda sitaan kondisi khusus yang menumpuk melalui penerapan SPTJM, sehingga PNBP meningkat secara signifikan mulai tahun 2017 sampai tahun 2020. Dilihat dari nilai keluasan, dikaji secara kualitas, meliputi konsepsi dan kebaruan pengaturan. Pada penulisan disertasi ini, Promovenda memberikan konsepsi prinsip tanggung jawab mutlak kejaksaan sebagai berikut. Prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab hukum dan administrasi kejaksaan yang lahir dari pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang eksekutorial dan pemulihan aset yang tentunya berkaitan dengan kewajiban hukum untuk bertanggung jawab secara perdata, pidana, dan administrasi dalam melaksanakan kegiatan khusus yang dapat menimbulkan resiko kerugian dengan batas tertentu berdasarkan pada hubungan sebab akibat antara kegiatan khusus yang dilaksanakan dengan kerugian yang ditimbulkannya tanpa mengaitkan dengan kesalahan, kesengajaan, kealpaan, meskipun pelaksanaan wewenang telah sesuai prosedur. Adapun kebaruan pengaturan prinsip tanggung jawab mutlak kejaksaan
dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di sini Promovendus akan melihat dari segi struktural, sehingga menurut Promovenda perlu adanya perbaikan secara struktural. Yang pertama, pentingnya rubasan, berakuisisi dengan lembaga lainnya untuk memperkuat fungsinya dan hubungan dengan subsistem kekuasaan kehakiman lainnya dikendalikan oleh manajer aset dari kejaksaan. Selanjutnya, perlu adanya pembentukan Badan Pemulihan Aset sebagai bagian dari lembaga kejaksaan yang memiliki kewenangan eksekutorial dan pemulihan aset. Dari segi perbaikan budaya, apabila Perja 02 2017 diperhadapkan dengan KUHP, maka ada nilai yang saling bertentangan antara nilai kepastian hukum dan nilai kesebandingan. Perja 02 2017 itu sendiri, dari nilai kesebandingan akan lahirlah nilai kepastian hukum dan nilai keluasan. Adapun nilai keluasan dari Perja 02 2017 untuk prinsip tanggung jawab mutlak kejaksaan adalah lahirlah suatu mekanisme dan prosedur perampasan aset. Untuk lelang non-eksekusi wajib diterapkan untuk benda sitaan yang diputus dikembalikan kepada yang berhak, tapi namun tidak diambil dengan dasar STPJM dan penetapan kejaksaan. Untuk lelang eksekusi diterapkan untuk benda sitaan yang tidak diketahui berkas dan putusannya, ataupun disebut dengan lelang barang temuan. Dasar untuk pelaksanaan lelang adalah putusan atau penetapan permohonan perampasan aset. Adapun nilai keadilan yang dicapai oleh pelaksanaan lelang barang rampasan dalam kondisi khusus, yaitu pertama, nilai keadilan. Baik dalam proses sebelum dan sesudah penetapan perampasan aset atau lelang, harus memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Adil karena ada mekanisme pembatalan lelang setelah dilakukan pengumuman perampasan aset baik oleh kejaksaan atau pengadilan. Jika ada yang keberatan, dan adil karena negara bertanggung jawab secara mutlak memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang hasil lelang berdasarkan putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap jika ada perlawanan. Nilai kemanfaatan, yaitu memberikan kontribusi hasil lelang yang berasal dari optimalisasi PNBP melalui lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun nilai kepastian hukumnya, yaitu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikat baik untuk mempertahankan hak dan kewajibannya melalui STPJM atau penetapan perampasan aset yang menjadi dasar risalah lelang. Penutup, kesimpulan. Untuk rumusan masalah pertama, urgensi prinsip tanggung jawab mutlak kejaksaan pada pelaksanaan lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus adalah untuk menemukan keadilan substantif yang menjaga keseimbangan hak warga negara, mempertahankan status kepemilikan kebendaannya, dan kewajiban hukum kejaksaan sebagai eksekutorial dan pengurus barang rampasan untuk menyelesaikan perkara secara komprehensif dan tuntas agar tidak ada penundaan keadilan, karena sejatinya penundaan keadilan adalah ketidakadilan. Rumusan masalah kedua, prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan pada kegiatan yang tidak umum diatur oleh hukum acara pidana dan peraturan lelang yang pada umumnya, yaitu pada kegiatan lelang barang rampasan yang berasal pada benda sitaan yang dikembalikan kepada yang berhak, namun yang berhak tidak diketahui, atau benda sitaan yang tidak diketahui berkas dan putusannya. Hal mana untuk kepentingan lelang, SPTJM dijadikan sebagai dokumen pengganti persyaratan lelang, dan untuk kepentingan akuntabilitas, pelaksanaan wewenang, SPTJM menjadi dasar tanggung jawab kejaksaan untuk mengembalikan uang hasil lelang kepada yang berhak melalui mekanisme putusan perkara perdata. Dan dasar tanggung jawab kejaksaan melindungi pembeli yang beritikat baik dari segala tuntutan hukum dan ganti rugi, serta bertanggung jawab kepada negara dalam hal adanya penyalahgunaan wewenang berupa tindakan administratif yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan undang-undang. Yang ketiga, pengaturan ideal prinsip tanggung jawab mutlak diwujudkan dengan cara perbaikan struktural, yaitu perbaikan kedudukan rubasan guna memperkuat fungsi kelembagaan Badan Pemulihan Aset, dan perbaikan budaya, yaitu mekanisme dan prosedur perampasan aset yang mendasarkan pada putusan atau penetapan perampasan aset untuk lelang eksekusi barang temuan, dan SPTJM atau penetapan kejaksaan untuk lelang non-eksekusi wajib benda sitaan yang dikembalikan kepada yang berhak, namun yang berhak tidak ditemukan. Adapun saran dari Promovenda untuk penulisan ini adalah 1. Hendaknya kriteria baku
prinsip tanggung jawab mutlak pada lelang barang rampasan yang berasal dari benda sitaan dalam kondisi khusus ditetapkan dalam suatu undang-undang perampasan aset yang memuat tata cara pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan, pengembalian aset, dan penilaian, petunjuk pelaksana, sistem koordinasi kelembagaan, sistem pembuktian, dan sanksi bagi yang melanggar, serta klaim ganti rugi. Yang kedua, untuk menetapkan kesamaan persepsi tentang konsep lelang benda sitaan yang dokumen pendukungnya tidak lengkap dan atau putusan pengadilannya tidak diketahui, perlu koordinasi yang efektif antara pengadilan, kejaksaan, dan KPKNL, sehingga penetapan pengadilan atau penetapan kejaksaan menjadi dasar penggunaan prinsip tanggung jawab kejaksaan pada pelaksanaan lelang dalam kondisi khusus. Yang ketiga, untuk menetapkan pengaturan ideal prinsip tanggung jawab mutlak kejaksaan, pertama, hendaknya hubungan kerjasama rubasan dengan subsistem kekuasaan kehakiman, polisi, kejaksaan, dan pengadilan dikendalikan oleh manajer aset dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan. Yang kedua, mekanisme prosedur permohonan perampasan aset didasarkan pada putusan atau penetapan pengadilan serta kriteria aset yang dapat dirampas diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Perampasan Aset. Demikian, terima kasih pemaparan dari Promovenda. Untuk selanjutnya, Promovenda memohon masukan dan kritikan atau pencerahan untuk kesempurnaan disertasi Promovenda. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara Promovenda telah memanfaatkan waktu dengan efektif meskipun lewat 1 menit dari waktu yang dialokasikan. Baik, sebelum saya mempersilakan kepada promotor, co-promotor, dan para penyanggah untuk mengajukan sanggahan terhadap disertasi saudara Promovenda, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan rektor tentang penyelenggaraan program doktor, maka sidang ujian promosi doktor paling lama diselenggarakan dalam waktu 2 jam dan beberapa puluh menit telah digunakan dari awal hingga selesai presentasi dari saudara Promovenda, sehingga kepada setiap penguji diharapkan untuk memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien dengan tidak lebih dari 5 menit, dikecualikan terkhusus kepada penguji eksternal yang tidak dibatasi waktunya, namun mohon Yang Mulia untuk menyesuaikan. Baik, kesempatan pertama saya mengundang dengan hormat ko-promotor yang amat terpelajar, Ibu Dr. Nur Aziza, SH.MH. Silakan, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan sidang, Pak Dekan, Profesor Dr. Hamzah Halim, SH.MH MAP, kemudian promotor Bapak Profesor Dr. Ahmad Miru, SH.MH, kemudian Ibu Dr. Nur Faidah Said, SH.MH, MSI, dan penguji eksternal yang mulia Bapak Dr. Andi Samsangandro, SH.MH, kemudian para penguji Profesor Dr. Anwar Burahima, Profesor Dr. Farida Patitingi, SHM Hum, Dr. Hasbir Paserangi, dan Dr. Winner Sitorus. Saudara Promovendus, ya, Ibu Rani, saya termasuk menilai disertasi ini cukup berkualitas, tidak terlalu banyak sih halaman, proporsional, dan isinya cukup saya nilai mengusung permasalahan hukum di bidang yang Ibu tekuni selama ini dalam profesi kejaksaan. Yang ingin saya tanyakan, gini, dalam proses pidana itu terkadang memang dia berbenturan dalam aspek hukum perdata, apalagi kalau masalah penyitaan. Ya, kita tahu dalam putusan hakim itu, dalam putusan hakim ada status selain status terdakwa atau terpidana, ada status barang bukti. Salah satunya itu barang bukti dikembalikan kepada yang berhak. Ada kata hak di situ. Yang ingin saya tanyakan, karena KUHP juga tidak mengatur secara detail, apakah proses penyitaan dalam hukum pidana itu hanya dilakukan, karena ini ada persoalan juga terkait dengan benda yang dalam keadaan khusus yang Ibu sebutkan.
yang tidak diketahui pemiliknya. Apakah dalam proses penyitaan itu yang dilakukan oleh penyidik hanya menitik beratkan kepada penyitaan benda secara fisik, tidak secara detail melengkapi dokumen-dokumen siapa sebagai pemilik, walaupun ketentuan pasal 46 KUHP ada 2 kemungkinan, kalau tidak salah 3. Barang itu dikembalikan kepada siapa barang itu disita. Yang kedua adalah dikembalikan kepada yang berhak. Nah, kita persoalkan di sini kan perlindungan hukum benda hak milik seseorang. Apakah dalam proses penyitaan itu tidak dilengkapi oleh bukti kepemilikan? Itu kan sebenarnya muara dari persoalan ini. Silakan, Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya kepada Prof. Venda. Berdasarkan pasal 1 angka 16 KUHP, yang dimaksud dengan penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah kekuasaannya untuk kepentingan peradilan. Mengambil alih itu adalah di mana mengambil alih tidak disertai dengan fisiknya. Idealnya itu mengambil alih adalah penyidik bisa mengambil alih, menyita benda sitaan tanpa diikutsertakan dengan fisiknya, seperti saham dan kapal, dan atau menyimpan di bawah kekuasaannya, bisa disita secara fisik, tapi tidak disertai dengan kepemilikannya. Idealnya itu harus kedua-duanya. Itulah diperlukan sebenarnya manajer aset sejak awal, mendampingi para penyidik yang notabene mungkin pengetahuannya belum komprehensif. Memang itu sangat memudahkan penuntut umum. Diperlukannya di tahap peratut itu ketelitian di dalam menyita supaya tidak melanggar hak asasi dari pemilik kebendaan. Jadi kalau penegak hukum taat kepada pasal 1 angka 16 KUHP bahwa tindakan penyidikan itu harus kedua-duanya disertai bukan hanya secara fisik tetapi juga harus secara kepemilikan hak. Itu harus, tapi idealnya memang itu satu problematika di lapangan. Iya, itu yang saya lihat sebenarnya. Dalam proses hukum acara pidana itu kita tidak hanya menyelesaikan perkara pidananya saja, karena ada perlindungan hak kepemilikan orang yang memang harus kita, karena itu tertuju kepada putusan hakim. Ini mau dikembalikan kepada yang berhak, kepada siapa? Sedangkan status dokumennya tidak ada. Akhirnya ini barang menjadi gelap, artinya tidak ada status kepemilikannya sehingga bermuara kepada barang benda khusus. Ya, itu saja barangkali dari saya, mungkin nanti sekedar untuk masukan dalam disertasi ini. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Ibu Dr. Nur Aziza SHMH selaku co-promotor. Dan untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar co-promotor Ibu Dr. Nur Faidah Said SHMH MSc. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, tim promotor, dan yang mulia Bapak Dr. Haji Andi Samsan Ngamro SHMH dan tim penyangga, audiens, dan promovenda. Satu pertanyaan saja dari saya karena kita sudah mulai pada saat pembimbingan sampai dengan ujian tertutup kemarin sudah banyak berdiskusi. Saya tertarik dengan yang saudara sampaikan tadi mengenai model dalam rumusan masalah 3 itu adalah berhubungan dengan mengambil contoh di Belanda dengan Amerika, ya, yang seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana kira-kira menerapkan model tersebut itu di Indonesia, sementara dua negara yang dijadikan model itu kan berbeda sistem hukumnya kita dengan Indonesia. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Prof. Venda akan memberikan gambaran tentang proses pengelolaan tentang barang bukti di negara Belanda dan di negara Amerika. Memang ini suatu model sistem hukum yang berbeda. Di negara Belanda yang menganut sistem Eropa kontinental, di sana untuk pengelolaan barang bukti itu dilakukan oleh DRZ atau Doen Rendelzaken. Di sana DRZ itu memiliki hampir sama dengan KPKNL, tetapi dia berada di bawah Departemen Keuangan, gitu. Tetapi untuk pelaksanaan wewenang itu dilaksanakan oleh DRZ dengan adanya izin dari kejaksaan tentunya. Sedangkan untuk di negara Amerika yang menganut sistem common law itu
dia ada yang namanya US Marshal. Dia berada di bawah Departemen Kehakiman yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Jadi setiap pengelolaan barang bukti tetap dikontrol oleh Jaksa Agung sehingga rentang kendalinya tidak terlalu jauh seperti yang ada di Indonesia. Sehingga menurut Promovenda itu sangat bagus sekali kita meniru model di Amerika walaupun sistem hukumnya berbeda. Jadi menurut Promovenda sangat baik sekali apabila Rubasan itu berakuisisi dengan kejaksaan, karena kalau ditinjau dari sejarah tahun 1945 sejak didirikannya PPKI itu sebenarnya kejaksaan dan Rubasan itu dalam satu departemen yaitu Kemenhumkam. Tapi setelah tanggal 22 Juli tahun 1960 itu berpisah kejaksaan. Tetapi setelah adanya permasalahan ini alangkah baiknya Rubasan itu berakuisisi dengan kejaksaan. Kalaupun belum siap, itu Badan Pemulihan Aset ada yang namanya manajer aset yang bisa menghubungkan antara tindakan sejak kepolisian sama kejaksaan maupun Rubasan dikontrol oleh manajer aset terkait yang seperti Ibu Dr. Nur Asisa mempermasalahkan, itu perlunya manajer aset sejak awal untuk mendampingi penyidik maupun kejaksaan dalam melindungi hak-hak keperdataan supaya tidak terjadi tindakan penyitaan yang melanggar hak asasi manusia. Demikian, itu yang ditawarkan oleh Promovenda ke depan. Ya, baik. Mudah-mudahan konsep ini bisa diterapkan nanti setelah Ibu selesai. Baik, makasih. Baik, terima kasih. Yang saya hormati co-promotor yang amat terpelajar Ibu Dr. Nurfaida Said, SH MH MSI, Saudara Promovenda. Pada hakikatnya sesungguhnya setiap promosi doktor itu yang dipromosikan itu sebenarnya temuannya ya. Makanya tadi co-promotornya sudah mencoba itu supaya disampaikan oleh Saudara Promovenda di forum ini. Mau minum? Sebelum saya mempersilahkan yang tidak dibatasi waktunya. Kita lanjut. Baik. Baik, untuk selanjutnya saya mengundang yang amat terpelajar yang mulia Bapak Dr. Haji Andi Samsan Ngandro, SHMH selaku penguji eksternal. Silakan yang mulia. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak pimpinan sidang dalam hal ini Dekan Fakultas Hukum Fakultas Negeri Dasar. Yang saya hormati promotor dan kopromotor. Dan saya hormati para penguji yang hadir pada siang hari ini, dan juga saya hormati para Profendus Ibu Rani Saskia, seorang jaksa ya, jaksa. Baik, saya langsung saja membaca judul disertasi saudara, cukup menarik dan memang ya saya setelah membaca isinya singkat, menyentuh masalah. Nah, tapi dari judul ini bukan saya menggugat, tapi saya ingin mempertanyakan ada hal ya barangkali dari segi akademisi, dari segi apa ya istilah ya mungkin ini prinsip tanggung jawab mutlak kejaksaan pada pelaksanaan lelang. Oke ya, dan seterusnya saya sudah bisa paham. Jadi ini apa spesialis ya, jaksa kan eksekutor. Tetapi ada kondisi tertentu ya, nah, inilah yang diangkat ya, saya paham. Ya memang jadi problema juga dalam seperti di KPK itu banyak mobil-mobil mewah itu, yang bagaimana itu supaya ya masuk pendapatan negara bukan pajak kan, artinya untuk dimanfaatkan. Tapi ya kemana? Kalau yang rutin, yang umum, yang biasa ya memang eksekutor. Hasil kantor lelang ya. Nah, tapi ini saya ingin menanyakan mengenai judul. Mengapa apa rasiologisnya saudara menggunakan istilah prinsip di sini? Prinsip itu bukankah ya sesuatu kayak dalil, kayak suatu asas ya? Ini kan prinsip asas diambil biasanya dari ketentuan. Misalnya asas legalitas. Nah, dalam hukum pidana materi diambil dari pasal 1 ayat 1. Ya asas peradilan tepat ya diambil dari undang-undang kekuasaan kehakiman. Nah, ini sudah menjadi prinsip tanggung jawab ini. Nah, kalau kita telusuri itu kan dasarnya di Perja ya, persatuan
nomor 2 tahun 2017. Kemudian direvisi tahun 2019 nomor 18 kalau tidak salah. Ya ada 9 kategori yang bisa diterapkan ini kan. Tetapi yang diangkat dalam registrasi ini cuma 2 karena itu yang ditemukan dalam penelitian. Nah, jadi ada yang saya mau tanyakan, mengapa apa argumentasi apa sehingga saudara menggunakan kata prinsip. Nah, di sini apakah memang sudah umum, sudah melekat semacam menjadi suatu asas yang diberikan kepada kewenangan kejaksaan. Kemudian berbicara mengenai tanggung jawab mutlak, kalau tidak salah kurang lebih dengan strict liability, ya, yang sering dipergunakan di dalam teori di lingkungan, ya, misalnya bahwa ada perbuatan yang dalam tindak pidana tertentu yang menimbulkan kerugian. Nah, menurut dokter ini bahwa ya tidak perlu menyelidiki kesalahannya. Yang penting bahwa ada perbuatan relevan dengan kerugian yang ada, ya itu kan dalam misalnya pencemaran laut, kapal, ya. Misalnya seperti di Amerika, sering terjadi strict liability, ada orang minum kopi di sebuah warung kopi, ya. Kemudian tiba-tiba terkena airnya itu luka, dituntut. Strict liability tanggung jawab, tidak perlu bahwa siapa yang salah, pemilik warung ganti rugi. Nah, itu. Nah, kalau kita baca di sini tanggung jawab mutlak seolah-olah bahwa Kejaksaan Agung itu bertanggung jawab kalau terjadi begitu, ya kan begitu ya strict liability-nya. Padahal saya pahami di sini setelah membaca isinya, oh ya ini tujuannya bahwa kewenangan mutlak artinya bahwa dalam kondisi tertentu itu adalah kewenangan mutlak kejaksaan untuk melelang langsung karena ada kendala. Nah, kalau yang biasa itu disebut dikembalikan kepada dirampas untuk negara, lelang kantor lelang dikembalikan kepada yang berhak, jelas bahwa ini pemilik, ya tidak ada masalah kan, itu kan yang umum rutin. Tapi dalam keadaan ini yang diangkat sebagai dalam disertasi ini dalam keadaan kondisi tertentu, kondisi khusus yang memang ada kesulitan. Jadi dicarikan alasan benar untuk dapat dipertanggungjawabkan yang bertujuan untuk seperti dikatakan tadi keadilan substantif, ya. Kita bisa pahami kemanfaatan masuk sebagai pendapatan negara, ada kepastian bahwa daripada menumpuk di situ ya sudah ini kan. Nah, tetapi jadi saya bilang mungkin ini prinsip kewenangan dan tanggung jawab kejaksaan prinsip kewenangan ya oke lah kewenangan dan tanggung jawab mutlak kejaksaan pada pelaksanaan dan seterusnya. Tapi kalau hanya begini prinsip pertanggungjawaban mutlak jadi seolah-olah bahwa tidak perlu kejaksaan harus bertanggung jawab seolah-olah begitu. Artinya kalau coba ini hanya pemahaman saya bukan pada diganti, cuma saya ingin supaya bisa barangkali melihat kembali kalau kita baca sepintas lalu prinsip tanggung jawab mutlak. Jadi seolah-olah bahwa kejaksaan harus bertanggung jawab mutlak. Kalau terjadi perasaan begitu ada kerugian ada apa dia mutlak bertanggung jawab. Nah begitu. Tapi kalau dipahami hakikatnya di sini sebenarnya kewenangannya bahwa ada kewenangan mutlak yang diberikan oleh kejaksaan itu dalam pelaksanaan itu dia artinya dapat dibenarkan ada asal pembenar gitu. Ya ada asal pembenar. Itu hanya kritikan biasa, tidak usah diganti cuma barangkali supaya jangan salah pemahaman kita bahwa prinsip tanggung jawab mutlak kejaksaan. Jadi seolah-olah yang bertanggung jawab di sini tidak perlu cari kesalahan ini, dia harus bertanggung jawab kan begitu. Kalau kita baca sepintas lalu. Tapi kalau kita baca isinya pemahamannya itu bahwa itu kewenangan istilah kewenangan mutlak pada kejaksaan itu dalam melaksanakan pelelangan dalam kondisi tertentu kondisi khusus itu tadi yang memang dalam keadaan ada kesulitan dikembalikan kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Putusan pidananya juga sudah dicarikan di bagian sudah tidak ada. Bagaimana ini? Nah, inilah saya bisa memahami. Itu bagus ya suatu solusi. Nah, itu yang pertama. Saya juga tidak terlalu panjang lebar walaupun pimpinan sidang memberikan ini ya, tapi ini bagus ya. Kebetulan ya relevan tugas kita ya. Kalau mau
menyita itu minta izin pada kami, ya, atau sudah disita lebih dahulu karena mendesak persetujuan, kan begitu. Nah, untuk apa benda itu disita? Itu untuk mendukung pembuktian, mendukung pembuktian. Nah, mendukung pembuktian itu ya bisa karena dia adalah hasil tidak pidana atau alat yang dipergunakan atau yang sangat dekat kaitannya dengan tindak pidana itu, sehingga perlu tapi itu untuk mendukung. Nah, kita menganut di dalam prinsip hukum acara kita bahwa untuk dijadikan barang bukti itu harus disita lebih dahulu. Nah, disita itu ada dua kemungkinan, mendesak, sita dulu. Nah, nanti minta persetujuan pengadilan. Yang kedua kalau ini masih ada waktu seperti barang tidak bergerak, ya minta izin dulu. Nah, untuk mempertimbangkan dikemanakan barang bukti itu dalam praktek, biasanya ini mohon maaf Pak Ibu, jaksa sering ada jaksa wanita dulu waktu saya tugas di daerah di Kalimantan itu, dia bawa ada namanya di Kalimantan mandau. Wah, Ibu jaksa bawa mandau itu karena apa? Supaya dipertimbangkan, ditentukan ditentukan statusnya nanti di persidangan. Sebab kalau tidak dibawa, tidak bisa dipertimbangkan, diapakan. Nah, dalam kecelakaan lalu lintas juga kadang truknya itu dibawa asal bawa fotonya. Nah, kita toleranlah kepada jaksa. Para itu jaksanya ibu-ibu perempuan kan, kasihan ya. Nah, itu ada fotonya. Wah, ini ya sudah dianggap bahwa sudah dihadirkan. Nah, itu yang pertama, Bu. Satu lagi. Ini sebenarnya surat pernyataan STPJM. Ini sebenarnya dia berada di dalam ranah administratif manajemen, sebab dia bisa mengganti kalau sudah hilang misalnya izin penyitaannya, penetapan penyitaannya dan lain sebagainya, itu tuh pertanggungjawaban. Sebab kenapa ada itu ya memang raksionya itu karena mengandung risiko. Bukan tidak mungkin ada gugatan, ada pertanggungjawaban, ada kerugian, tanggung jawab kejaksaan. Karena dia diberi kewenangan mutlak di situ. Ya. Jadi dia berada di dalam ranah administratif atau juga memang dia berada di dalam ranah hukum karena dia melindungi. Kalau jaksa sudah melakukan itu tidak boleh pembeli itu dinilai pembeli beretikat baik dan dilindungi menurut hukum. Jadi kalau terjadi sengketa ada yang ini dia dilindungi. Nah, Ibu bagaimana tanggapannya? Apa kedua-duanya atau memang bagaimana itu raksiologisnya? Raksiologis itu artinya background, latar belakang, mengapa harus diadakan suatu ketentuan atau suatu kebijakan, suatu ini seperti ini dikatakan perlu ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, itu Bu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, terakhir ya, yang kedua. Saya sudah baca urgensinya itu bahwa ya bertujuan filosofi, keadilan substansi, kemanfaatan, kepastian. Kadang di lapangan hukum administrasi itu bahwa kemanfaatan itu menjadi alasan pembenar. Itu di dalam lapangan hukum administratif. Ya sudah bermanfaat ya sudah. Nah, begitu. Kemudian dari segi penerapannya juga itu ya bahwa perlu ada disyaratkan adanya STPJM. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, itu untuk ini kan. Itu Bu ya. Nah, jadi saya tanyakan saja tadi itu bahwa dia berada dalam mana dan fungsinya. Kemudian boleh tambah juga mau dijawab atau tidak. Ini apakah ketentuan ini tidak bisa diberlakukan juga apakah lembaganya itu di KPK? Karena kita tahu bersama bahwa itu banyak sitaan-sitaan yang seperti mobil mewah itu turun harganya, dibiarkan menumpuk, dibiarkan tidak ada asas kemanfaatan supaya sesuai dengan disertasi Ibu bahwa ya sudah berkepastian, tidak menumpuk lagi siapa pemiliknya, kan pemiliknya menolak ya karena memang sesuatu hal yang menjadi bahan pemikiran kita bersama bagaimana mengatasi ya kita pahami maksudnya ini ya, untuk menyelesaikan masalah yang kalau sudah jelas itu dalam putusan hakim kembalikan kepada yang berhak, kembalikan kepada dirampas untuk negara, sudah ada jalurnya. Tapi yang kondisi yang begini ya ini kan
Sehingga perlu untuk mencari alasan pembenar itu apa tadi ada saya catat ini kan sering lupa Bu. SPTGM. Nah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Yang Mulia. Prof. Venda akan berusaha untuk menjelaskan terkait dengan pertanyaan pertama, kenapa harus menggunakan kata prinsip? Karena menurut Prof. Venda, prinsip itu adalah suatu kebenaran berpikir. Kebenaran berpikir bagi seorang aparat penegak hukum, kami jaksa. Sebelum kami bertindak harus ada kebenaran berpikir yang sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma berlaku. Jadi kalau secara teori strict liability, prinsip tanggung jawab mutlak itu lahir karena adanya peristiwa hukum. Sedangkan dalam STPJM, prinsip tanggung jawab mutlak itu lahir karena ada surat pernyataan. Terkait dengan kenapa harus prinsip tanggung jawab mutlak atau dalam judulnya prinsip kewenangan dan tanggung jawab mutlak, karena Logeman mengatakan bahwa tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Sedangkan P. Nicolai mengatakan bahwa kewenangan itu tidak hanya berbicara mengenai kekuasaan, tetapi juga hak dan kewajiban. Di sana siap. Jadi filosofinya di situ siap. Ya, bahwa juga kewenangan siap ya. Kalau kita bedakan kaitkan dengan kredibiliti, seolah-olah bahwa kejaksaan ini itu tidak perlu diselidiki. Iya siap. Ya kan begitu ya. Iya. Sama juga dengan hukum mengatakan bahwa jabatan itu melahirkan kewenangan. Siap. Nah, jabatan tertentu pasti ada itu juga. Ya. Ya. Terkait dengan STPJM, apakah dia masuk ranah administrasi atau hukum? Di sini Prof. Venda memberikan konsepsi tentang prinsip tanggung jawab mutlak sebagai yaitu prinsip tanggung jawab hukum dan administrasi sebagaimana dalam pasal 44 ayat 2 KUHP bahwa tanggung jawab di situ bahasa Belandanya verantwoordelijkheid. Dia itu mengarah kepada kewajiban untuk bertanggung jawab dan menanggung resiko. Jadi menurut Prof. Venda, jadi prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab hukum dan administrasi yang lahir dari pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan eksekutorial dan pemulihan aset dan tentunya berkaitan dengan kewajiban hukum untuk melaksanakan undang-undang baik secara pidana, perdata maupun administrasi. Itu yang Prof. Venda buat konsepsi tentang prinsip tanggung jawab mutlak khusus untuk pelaksanaan lelang barang rampasan ini. Begitu, Yang Mulia. Terus yang ketiga, apakah ketentuan ini bisa diterapkan ke KPK? Sebenarnya bisa karena Menteri Keuangan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 213 tahun 2020 yang di sana mensyaratkan adanya untuk lelang-lelang eksekusi dan eksekusi itu ada disyaratkan tentang surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penjual. Kalau memang KPK mau mengikuti PMK tersebut, menurut Prof. Venda bisa Yang Mulia. Siap. Nilainya. Ya. Pada saat dia berperkara di terang, kemudian menjelaskan. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih penguji eksternal yang amat terpelajar, Yang Mulia Bapak Dr. Haji Andi Samsangandro, SH.MH. Untuk selanjutnya, saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Anwar Burahimah, SH.MH. Silakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang, Profesor Dr. Hamzah Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang, tim promotor, tim penguji, baik eksternal maupun tim penguji internal, terutama Prof. Dr. Andi Samsangandro, insya Allah. Ya. Baik, saudara
Promovendus dan juga seluruh hadirin. Persis sama dengan yang saya catat nih, apa yang dipertanyakan oleh Pak Dr. Samsang tadi, bahwa sesungguhnya lelang yang dilaksanakan oleh kejaksaan ini kan pelaksanaan eksekusi. Ya, jadi sebenarnya kalau mendasarkan apa dasarnya, ini kan sudah pelaksanaan eksekusi, berarti tidak kewenangan yang ada, ya tidak ada kewenangan tanpa kewajiban kan gitu ya. Tadi dikatakan oleh Lohman. Dan ini kewenangan ini muncul karena ada perintah undang-undang. Jadi sebenarnya jaksa ketika itu saya merasa bahwa ini berlebihan loh itu surat pernyataan bertanggung jawab, karena membunuh saja boleh loh. Kalau tembak mati, hukuman mati kan membunuh boleh, apalagi cuma menjual. Nah, karena itu perintah undang-undang. Hanya saja memang ya beda. Ya, makanya tadi di sini ada disebutkan bahwa saya mungkin sebenarnya mau berdiskusi karena ada kebetulan ada Pak Dr. Andi, ada jaksa juga ya. Karena ini ada kesalahan memang dalam praktik seperti itu. Lelang rampasan ini kan adalah lelang non eksekusi wajib kan, masuk dalam kategori seperti itu, bukan lelang eksekusi atau lelang eksekusi dia. Untuk yang diputus dikembalikan kepada yang berhak termasuk berarti non eksekusi wajib. Ya. Tapi untuk barang temuan dalam beberapa undang-undang masuk dalam lelang eksekusi. Untuk yang barang temuan. Oke. Terlepas dari itu, ya sebenarnya bukan verantwoordelijkheid untuk tanggung jawab, tapi aansprakelijkheid. Karena verantwoordelijkheid itu adalah responsibility. Aansprakelijkheid itu ya adalah liability. Ya, seperti itu. Gini, yang saya justru tertarik adalah lelang ini kan sekali dikatakan ini kan di bidang publik. Beda kalau itu jual beli biasa. Yang di bidang hukum kepadatan, di mana tadi ada Anda katakan perlindungan terhadap pembeli. Mohon maaf ini yang juga memang mungkin yang selalu menjadi sorotan saya tentang tadi mengenai pembeli yang beretikat, perlindungan bagi pembeli yang beretikat baik di Perma itu. Bagi saya Perma itu sedikit ada kekurangan gitu ya. SMA atau Perma seingat saya Perma ya, tentang iya. Nah, karena yang tentang perlindungan bagi pembeli yang beretikat baik, putusan kamar Pak yang mulia. Nah, jadi kalau untuk lelang, saya mengatakan itu memang perlindungan bagi pembeli lelang yang karena memang dia beretikat baik dan itu dijual di pasar umum. Nah, jangankan dia tidak mengetahui bahwa itu kejahatan, dia mengetahui pun itu kejahatan, dia dilindungi sebenarnya. Coba dilihatlah pembeli tetapi untuk yang pembeli yang sifatnya pribadi tidak melalui lelang itu tidak boleh digunakan itu. Karena itu melanggar asas prinsip yang paling utama, droit de suite. Ya. Itu mengikuti dalam tangan siapapun benda itu berada. Jadi bagi saya Perma itu sedikit ada kekurangan, ya, karena itu memberikan perlindungan yang berlebihan terhadap pembeli. Ya. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Kalau memang mau melindungi, ya, pembeli wajib dilindungi, tetapi perlindungannya adalah tidak dengan cara tidak boleh lagi digugat. Seperti halnya di dalam Perma itu. Perlindungannya justru adalah mereka boleh menggugat penjual dan tidak perlu dibuktikan yang lain selain dibuktikan adanya jual beli. Ketika terbukti ada jual beli, kembalikan uangnya, kalau perlu tambah tuntutan ganti rugi. Loh, saya tidak butuh uang, saya butuh tanahku dijual orang lain, masa orang lain dilindungi tidak boleh digugat. Loh, terus gimana dengan tanah saya? Itu yang keliru kalau saya boleh mengatakan Perma itu. Kalau untuk jual beli lelang karena memang di pasar terbuka. Sehingga saya katakan tadi, coba buka di bukunya ya, di keterjemahan Susilo yang lama, di penjelasan dari pasal tentang penadahan itu, ya, bahwa pembeli yang beretikat buruk pun dilindungi kalau itu di pasar terbuka seperti lelang. Nah, jadi kaitan dengan disertasi Anda, saya ingin mengatakan bahwa ada satu juga yang mohon maaf, apakah itu kesalahan dari jaksa atau kesalahan dari hakim. Tadi disampaikan bahwa tujuan dari penyitaan itu kan atau alat barang itu dirampas karena dia sebagai hasil dari sebuah kejahatan atau dia alat yang digunakan di dalam sebuah kejahatan. Persoalan kalau hasil saya setuju, tetapi kalau dia alat
lalu kemudian dirampas dan tidak dikembalikan kepada pemiliknya, itu juga harus hati-hati, harus dipilah. Mobilnya Proparida saya sewa. Proparida tidak tahu apa tujuan saya sewa. Saya gunakan untuk mengangkut narkoba. Loh, saya ditahan oleh polisi. Mobilnya Proparida tidak dikembalikan ke dia. Itu kan keliru luar biasa. Nah itu, dan itu seringkali dilakukan kan baik oleh jaksa maupun oleh pengadilan, diputuskan bahwa mobil ini juga dirampas oleh negara karena digunakan untuk kejahatan. Padahal dia alat. Alat itu kita harus berhati-hati. Ya. Nah itu, kalau dia dari orang lain, kita lihat hubungan hukumnya. Sama saja seorang notaris, apakah dia mempertanyakan apa benar ini uang yang kamu serahkan? Kan bukan kebenaran material. Seperti halnya juga, apakah Proparida mau digunakan untuk apa ini mobil? Kalau saya bilang saya menggunakan untuk ngangkut pasir, ternyata saya gunakan untuk ngangkut narkoba. Apa mobilnya beliau yang tidak dipersoalkan juga? Harusnya kan tidak seperti itu. Bolehlah untuk menjadikan terang persoalan itu, tetapi tidak untuk dijadikan. Saya ingin tanggapan Anda dengan apa yang saya sampaikan, baik terkait dengan kasus perampasan alat alat bukti itu sebagai alat, bukan sebagai hasil. Kalau hasil saya setuju, dan juga berkaitan tadi dengan perma tentang itikat baik itu yang berkait dengan lelang dan jual beli biasa. Dari sudut pandang Anda, silakan. Terima kasih yang amat sangat terbaca Profesor Anwar Borahima. Promovenda akan berusaha menjawab terkait dengan permasalahan yang pertama, terkait dengan apakah Perma 4 2016 dan juga Perja tentang perlindungan hukum beretikat baik, apakah terlalu berlebihan. Menurut Promovenda itu mendasarkan konsepsi prinsip tanggung jawab mutlak pada pendapat dari Sandra Kasota dalam bukunya yang berjudul Environmental Damage and Liability Problem. Di sana Sandra Kasota itu membatasi prinsip tanggung jawab secara terbatas. Ada batas maksimal untuk menentukan ganti rugi atau perlindungan terhadap pemilik pembelian beretikat baik. Jadi untuk itu maka kejaksaan tidak bertanggung jawab tanpa batas, melainkan dengan batas tertentu. Jadi tidak juga secara di sini berbeda dengan tanggung jawab karena kesalahan. Prinsip kalau dengan kesalahan itu tergugat harus memberikan ganti rugi sesuai dengan tuntutan atau kerugian. Kalau itu jelas. Strict liability itu kan tidak perlu harus dengan itu, tapi ada batas-batas tertentu untuk pertanggungjawaban itu. Yang saya ingin tanyakan, apakah harus bertanggung jawab padahal dia melaksanakan undang-undang? Itu saja. Siap. Untuk undang-undang yang terbaru 11 tahun 2001 itu ada yang namanya kewenangan pemulihan aset. Jadi memang dasarnya untuk strict liability adalah turunan dari kewenangan atributif pemulihan aset. Ada yang namanya di dalam internal kami yang namanya SKP, sasaran kinerja untuk kami melakukan beban-beban kerja. Di sana ada target dan capaian kinerja, tentunya sudah diukur, Prof. Jadi dalam SKP itu sasaran kinerja pegawai, kami itu sudah ada yang namanya rencana sebelum SKP itu diterbitkan, ada yang namanya kesepakatan antara pimpinan dan pegawai untuk beban kerja tersebut. Jadi untuk prinsip tanggung jawab mutlak itu kami mendasarkan pada SKP dan pada teori tanggung jawab yang hanya terbatas dan tidak secara, tentunya ada tahap-tahap yang akan diuji tentunya dalam pengadilan nantinya, Prof, untuk supaya tidak memberikan perlindungan hukum kepada yang tidak beretikat baik itu. Baik, saya kira cukup, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Anwar Borahima, SHMH. Saya kira semakin komprehensif dan bisa semakin menyempurnakan disertasi Saudara Promovendus. Untuk kesempatan berikutnya, saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Farida Patitini, SHMH. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Dekan selaku pimpinan sidang, yang saya hormati seluruh tim penguji promotor dan tim penguji, khususnya penguji eksternal yang amat terpelajar, yang mulia Bapak Dr. Andi Samsang Andro dan Saudara Promovendus. Barusan ketemu muka resminya. Sejak dulu habis kuliah ya. Oke, ya, jangan terlalu tegang. Minum dulu.
Enggak, sudah. Masih semangat ya. Oke, baik. Tentunya pertama-tama saya menyampaikan apresiasi kepada Saudari Profendus Rani Saskia yang sudah sampai pada tahap ini. Insya Allah kalau lancar dan semuanya ridho Tuhan ya, insya Allah sebentar lagi kan doktor. Namun sebelumnya perlu juga diuji dulu ya. Ya, tetap. Baik, tadi sudah banyak yang disampaikan. Saya hanya ingin merefer pada kesimpulan saudara bahwa tanggung jawab mutlak sebagai given ya dari undang-undang ya untuk kejaksaan itu adalah dalam rangka memberikan keadilan. Keadilan sekaligus bersandingan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum itu yang saudara tulis ya di dalam kesimpulan ini. Saya hanya ingin sedikit mengelaborasi pemahaman saudara terkait dengan keadilan itu sendiri. Seperti apa yang saudara memahaminya ya, bahwa tanggung jawab mutlak itu adalah sesuatu yang memang dapat memberikan atau berdampak pada atau menghadirkan keadilan ya, khususnya untuk kepentingan bangsa dan negara ini, tentunya juga untuk kepentingan rakyat secara yang lebih luas. Tapi saya tidak melihat bahwa di dalam teori yang saudara gunakan ya, kajian pustakanya tidak menggunakan teori keadilan sebagai pisau analisisnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, silakan. Terima kasih kepada yang amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Parjapati Tinggi. Keadilan menurut Promovenda adalah keseimbangan antara kewajiban negara melaksanakan kewenangannya dengan perlindungan hak-hak keperdataan dari warga negara agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Dalam hal ini kewajiban tindakan kesewenang-wenangan itu contoh konkretnya seperti apa? Undang-undang atau perintah jabatan tanpa kewenangan, adanya niat di dalam batin oleh pejabat negara untuk melakukan tindakan hukum administratif, itu biasanya maladministrasi biasanya itu awal dari perbuatan melawan hukum pidana, khususnya penyalahgunaan kewenangan seperti pemalsuan surat, padahal dia tidak berwenang. Seperti itu. Apakah ada potensi kejaksaan melakukan itu karena adanya tanggung jawab mutlak? Secara hukum administrasi kita kan harus tetap mendasarkan pada AUPB, asas-asas umum pemerintahan hukum yang baik, untuk mengcover, untuk menjaga tetap keseimbangan antara hak dan kewajiban itu tetap kita akomodir, seperti itu, Prof. Iya, akomodir itu terlalu abstrak. Kira-kira selama ini adakah tindakan kejaksaan ya dengan tanggung jawab mutlak itu yang justru kontraproduktif? Untuk kasus sekarang tidak ada terkait itu, tapi belajar dari pengalaman bahwa tindakan hukum administrasi cenderung adanya penyalahgunaan kewenangan administratif. Oke, potensi itu besar ya. Ya, potensi itu besar. Nah, oleh karena itu harus tetap ada elaborasi aturan yang menjalankannya. Sementara hukum acara kan tidak mengaturnya, gitu ya. Nah, sekarang yang ada apa? Ada kan peraturan Menteri Keuangan, ada peraturan Perja sendiri, gitu ya. Nah, apakah semua aturan-aturan yang bersifat teknis ini sudah mampu untuk dijadikan dasar di dalam menjalankan tanggung jawab mutlak dari kejaksaan dalam menghadirkan keadilan yang saudara Profendus maksudkan? Untuk internal kejaksaan, menurut Profenda itu sudah sangat lengkap. Tapi harus ada persamaan persepsi antara kelembagaan yang lain, Prof. Seperti. Ya, oke. Tadi ada saran yang menarik dari saudara, karena sebenarnya sebelum dulu ada pemisahan yang Prof ya dari kekuasaan kehakiman itu, bahasan itu kan masuk dalam satu ya? Ya, satu kelembagaan Kemenkumham. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kan sudah terpisah. Nah, sekarang saudara menginginkan supaya itu dalam satu atap gitu ya. Ya, kira-kira seperti apa ya bisa dijalankan itu dilaksanakan? Karena sekarang kan ada ego-ego sektoral dari setiap institusi penegak hukum. Ada yang mulia sekarang nih, seperti itu ya. Memang harus ada dasar hukumnya, Prof. Tapi kalau belum memungkinkan yang seperti maksud saya kira-kira ke depan memungkinkan tidak? Dengan disertasi ini saudara bisa mendorong enggak supaya itu bisa dihasilkan? Ini adalah novelty saudara ya. Menurut Promovenda sangat mungkin kan karena dalam penulisan Promovenda sudah menawarkan naskah akademik, Prof. Oke, kalau gitu itu lebih dipertajam di sini sehingga menjadi sebuah novelty ya yang dapat
direkomendasikan kepada institusi yang dapat membuat aturan terkait dengan ini, apakah itu DPR ya, atau kalau pemerintah dalam bentuk PP misalnya gitu ya, ya ACT. Oke baik, saya kira itu saja Pak Dekan. Selamat buat saudara ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Farida Patitingi, SHM Hum. Sebagaimana yang saya sampaikan Saudara Provendus ya, bahwa yang dipromosikan itu sebenarnya adalah hal yang baru dari disertasi saudara ya. Dan kita berharap saudara ahli dalam konsep atau temuan yang saudara tawarkan itu. Apalagi di disertasi ada tujuan penulisan kan, ada kemanfaatan baik secara praktis maupun secara teoritis gitu. Baik, untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Dr. Winer Sitorus, SHMH LLM. Silakan Pak Dr. Win. Baik, terima kasih pimpinan sidang, Bapak Dekan, Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH MAP yang saya hormati. Yang saya hormati tim promotor, tim penguji, khususnya penguji eksternal yang mulia Bapak Dr. Haji Andi Samsan Ngangko SHMH, para hadirin dan Promovenda yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Saudara Promovenda, sudah banyak tadi yang ditanyakan oleh tim promotor dan tim penilai, penguji baik eksternal maupun internal. Hampir semua yang saya ingin tanyakan sudah ditanyakan. Saya hanya ingin memperkuat saja satu, yaitu ya di kesimpulan Anda yang ketiga mengenai rubasan ini. Ya, Anda melihat perlu perbaikan kedudukan struktural rubasan berkaitan dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak ini. Mengapa Anda melihat seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda membahas pada pertanyaan pertama itu urgensi, ya, urgensi prinsip tanggung jawab mutlak dikaitkan dengan ya keadilan, semua yang bersifat filosofis. Ya, kalau saya melihat trikrama adiaksa itu ada 3 ya. Nah, itu juga mungkin merupakan landasan filosofis bagi keluarga besar adiaksa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Bagaimana Anda melihat kaitan antara trikrama adiaksa ini dengan ya urgensi ya prinsip tanggung jawab mutlak ini? Silakan. Terima kasih. Terima kasih pada yang amat terpelajar Pak Dr. Winer. Menurut Promovenda, kenapa ada perbaikan struktural dari rubasan? Kita Promovenda melakukan pendekatan secara struktural. Artinya Promovenda itu melihat bekerjanya hukum di masyarakat, karena dalam bekerjanya hukum dalam suatu masa masyarakat itu terdiri dari institusi termasuk dengan rubasan dan elemen-elemen lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Apabila ada satu gangguan pada salah satu elemen, misalnya ketidakharmonisan dalam tubuh rubasan, itu akan mempengaruhi dan membuat ketidakseimbangan dengan elemen lain, yaitu kejaksaan dalam hal pengelolaan barang bukti. Jadi memang harus ada perbaikan struktural dari sistem dari manajemen, sistem pengelolaan barang bukti, yang memang notabene perlu adanya pengetahuan dari orang-orang atau komponen-komponen dari orang-orang yang mengetahui cara untuk mengelola pengelolaan barang bukti. Jadi harus ada rubasan itu harus diperbaiki strukturnya agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan atau perubahan pada elemen lain. Maka itu akan merupakan satu sistem yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Yang kedua, apa kaitannya trikrama adiaksa dengan prinsip keadilan? Trikrama adiaksa itu ada 3, satya, adi, dan wicaksana. Satya adalah kesetiaan yang bersumber dari rasa jujur. Jujur itu adalah berkaitan dengan keadilan. Seperti John Stuart Mill mengatakan bahwa keadilan itu fair. Harus adanya kejujuran di dalam
tubuh aparat hukum yang bersumber kesetiaan bersumber pada rasa jujur baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Adi adalah kesempurnaan dalam bertugas yang berunsur utama kepemilikan rasa tanggung jawab. Kembali ada rasa tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada diri pribadi maupun kepada sesama manusia. Wicaksana, harus bijaksana dalam tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan dalam hubungannya dengan pengeterapan kekuasaan dan kewenangannya. Kekuasaan itu sangat rentan sekali dengan hal-hal yang berbau untuk tindakan-tindakan yang bersifat KKN. Jadi menurut Pramodifenda, itu prinsip tanggung jawab harus didasarkan pada trikrama adiaksa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah ketiga prinsip itu atau ada satu yang lebih sangat terkait begitu? Tiga prinsip saling berkaitan. Satu untuk semuanya. EN on Nandelbar. Satu untuk semuanya. Jadi tidak boleh dipisah? Tidak bisa dipisah. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Dr. Winner Sitorus, SH, MH, LLM. Tersisa satu lagi penguji sebelum ke promotor. Biasanya yang terakhir itu kehabisan pertanyaan atau sekali banyak. Nah, semoga doanya Promovendus diterima supaya pertanyaannya tidak terlalu banyak. Dengan hormat saya mengundang yang amat terpelajar Bapak Dr. Hasbir Pasarangi, SH, MH. Silakan Pak Dr. Hasbir. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Yang saya hormati promotor dan tim promotor, para dewan penguji, para guru besar, khusus kepada penguji eksternal, Bapak Dr. Haji Andi Samsangan SHMH, saudara Promovendus, ya, Promovenda ya. Ya, sebenarnya ada 10 pertanyaan saya, tapi 9-nya sudah ditanyakan sama yang lain, jadi tinggal 1. Ya. Dari tadi saudara membahas mengenai keadilan, ya, berbicara keadilan, baik yang dari teorinya John Stuart Mill maupun yang John Rawls, yang intinya bahwa untuk lahirnya suatu keadilan itu harus ada fairness atau kejujuran. Ya, saya sependapat dengan itu. Pertanyaan saya, ya, jika seandainya Anda seorang hakim, ya, ketika Anda diperhadapkan dengan pilihan, mana yang Anda pilih? Keadilan hukum atau keadilan masyarakat? Mohon dijawab dengan menggunakan pendekatan normatif dulu. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan kepada Promovenda. Promovenda akan berusaha menjawab. Keadilan normatif itu menurut Promovenda keadilan yang untuk mencapai keadilan prosedural. Tapi apabila keadilan prosedural itu dalam pelaksanaan... Maksud saya, Anda pilih yang mana? Keadilan menurut hukum atau keadilan masyarakat? Keadilan masyarakat. Keadilan masyarakat, ya. Dasar hukumnya secara normatif di mana? Ini kalau Anda sebagai seorang hakim, katakanlah seperti itu. Kenapa Anda harus memilih keadilan masyarakat? Kenapa bukan keadilan hukum atau biasa diistilahkan keadilan prosedural saja? Karena kalau keadilan masyarakat itu lebih cenderung kepada keadilan substantif yang diperoleh, yang digali oleh seorang hakim dari nilai-nilai yang living. Dasarnya di mana? Ya, kalau Anda seorang hakim ya, sebentar kalau Anda sebagai seorang jaksa nanti. Ya, di Undang-Undang Pokok Keuangan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, pasal 5 kan di situ tegas dikatakan hakim dan hakim konstitusi wajib, jadi bukan sunat, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Itu sudah perintah undang-undang kan? Nah, oke. Nah sekarang jika Anda seorang jaksa, yang mana Anda pilih juga? Keadilan
menurut undang-undang atau keadilan masyarakat? Keadilan berdasarkan hati nurani. Keadilan. Nah, sekarang saya butuh alasannya. Ya. Karena keadilan itu Ini harus sudah masuk ke filosofinya lagi. Nah, tadi masih tataran normatifnya. Sekarang coba berikan saya jawaban yang berkaitan atau yang menyentuh nuansa filosofinya. ya keadilan kan filosofi kita berasal dari falsafah bangsa Indonesia, yaitu memanusiakan manusia. Ya. Ya. Oke. Seperti itu. Jadi kalau berdasarkan hati nurani itu lebih kepada keadilan substantif yang mampu mendobrak pengaruh legalistik legalistik positivistik yang sifatnya kaku, rigid, dan ya yang menurut itu lebih cenderung kepada aparat penegak hukum. Jadi menurut Pramodifenda, keadilan substantif yang berdasarkan hati nurani lah yang harus dikedepankan. Seperti Ya, itu. saya justru tertarik dengan statement mengatakan bahwa memanusiakan manusia. Dan itu juga dikemukakan oleh Profesor Sacipto Raharjo dengan teori hukum progresifnya, menjadikan bagaimana manusialah yang jadi sentral dan bukan hukum yang jadi sentral. Itulah hukum progresif. Bagaimana memanusiakan manusia. Hukumlah yang harus mengikuti pola-pola yang ada di dalam masyarakat. Karena hukum dibuat untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Siap. Demikian Siap. dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang amat terpelajar, Bapak Dr. Hasbir Pasarani, SHMH. Dan kini tiba giliran promotor untuk merespon semua proses dialektika antara Promovendus dengan tim penilai. Untuk itu saya mengundang dengan hormat promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Ahmadi Miru, SHMH. Silakan, Prof. Terima kasih, Pak Ketua, para pembimbing, promotor, kopromotor, dan penguji yang saya hormati, khusus penguji eksternal yang mulia Dr. Andi Samsangando. Saya mau dari yang terakhir. Sebagai penegak hukum, saya sebenarnya tidak sependapat kalau Anda menegakkan hukum berdasarkan hati nurani. Saya sependapat kalau orang membuat hukum berdasarkan hati nurani, tapi bukan menegakkan hukum berdasarkan hati nurani. Apalagi seorang jaksa. Seorang yang berusia dewasa menghamili anaknya orang lain karena pacaran. Kemudian Anda mau menegakkan hukum berdasarkan hati nurani. Anda hukum atau tidak? Hati nurani bisa juga cenderung kepada korban maupun kepada terdakwa, Prof. Jadi tidak melulu kepada terdakwa, Prof. Jadi kita harus lihat kasus-kasusnya. Kalau Anda punya hati nurani, kira-kira Anda hukum. Sementara kalau pidana tidak mau menghukum itu. Hati nurani tetap pada mempertimbangkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Prof. Karena bisa saja suatu fakta itu kan harus diuji dulu di dalam persidangan. Tapi berarti dasarnya hukum juga, ya kan? Jadi tidak boleh dipisah seperti itu. Iya, berarti hukum. Hukumnya yang harus berhati nurani supaya tidak melanggar hukum juga. Ya seperti dikatakan yang mulia tadi, asas legalitas, ya kan? Hukum yang berhati nurani. Kemudian saya sangat tertarik juga tadi dari yang mulia tentang prinsip tanggung jawab mutlak. Seolah-olah ini strict liability. Sementara ini pernyataan. Kalau tanggung jawab mutlak tidak butuh pernyataan. Ya, mutlak lagi. Yang saya mau tanya, seandainya barang itu dilelang karena tidak tahu siapa yang punya. Kemudian belakangan ternyata diketahui yang pemiliknya datang. Apa yang dilakukan oleh kejaksaan sementara dia sudah lelang? Berdasarkan pasal 13 Perjak 2 2017 ada kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut dalam rupa uang hasil lelang, Prof. Kepada uang hasil lelang. Ya, uang hasil lelang. Jadi ditarik kembali yang sudah masuk di kas negara. Iya, bisa. Okay.
Ya, jadi berarti di sini kerugian ini masih bersifat kausalitas. Ya, kausalitas. Jadi karena ada kesalahan, kelalaian dalam pertanggungjawaban itu sehingga bisa kembali. Makanya barangkali jangan pakai mutlak pertanggungjawaban saya, tapi di semua instansi pakai mutlak. Sementara yang mutlak itu tidak perlu diperjanjikan sebenarnya. Seperti tadi dicontohkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, tanggung jawab mutlak, ya. Oke. Kemudian, apakah menurut Anda memang ini merupakan bagian dari eksekusi? Eksekusi izin Prof, eksekusi adalah melaksanakan putusan atau penetapan hakim. Untuk kasus yang sudah diputus dikembalikan kepada yang berhak, makanya itu masuk dalam lelang non eksekusi wajib. Tetapi untuk barang temuan yang tidak diketahui berkas dan perkaranya, putusan pengadilan yang BHT-nya tidak ada, itu masuk dalam lelang eksekusi karena Promovenda menawarkan tentang adanya permohonan perampasan aset. Nah, berarti kalau yang non eksekusi wajib bukan kewenangan kejaksaan sebagai eksekutor kan? Karena dia eksekutor ada pelaksana penetapan hakim secara paksa. Iya, sebenarnya seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Yang Mulia. Tetapi karena itu sudah ada putusan yang berkekuatan hukum dan itu ada dalam kekuasaan kejaksaan, maka kejaksaan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah secara tuntas. Ya, walaupun penggunaan istilah-istilah eksekusi sekarang sudah tidak lagi melulu paksa, ya. Bahkan banyak istilah-istilah yang keliru, tapi sudah dianggap benar. Misalnya eksekusi di bawah tangan, ya penjualan di bawah tangan untuk barang-barang hasil jaminan hak tanggungan. Ya, padahal tidak mungkinlah sah kalau di bawah tangan. Yang kita artinya bukan eksekusi, itu yang dimaksud di bawah tangan. Siap. Padahal kalau di bawah tangan untuk tanah enggak sah karena harus autentik. Ya, banyak. Saya kira banyak sekali tadi hal yang menjadi masukan dari penguji pertanyaan yang memang masih bisa didiskusikan kalau kita lebih jelimet dalam melihat masalah ini. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof pencerahannya. Begini, di dalam putusan hakim itu seringkali kan bahwa barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak. Nah, yang berhak kemudian ya tentu siapa yang berhak dalam hal ini. Nah ini kan apakah harus dipaksa berperkara perdata untuk menentukan kepemilikan siapa. Nah ini saya ingin menanyakan bagaimana kejaksaan sebagai eksekutor menghadapi. Saya baru ini belum lama ya kira-kira sebulan yang lalu menerima kejaksaan Tangerang barangkali kalau tidak salah minta fatwa. Jadi ada barang bukti yang dirampas ya pengembaliannya itu memang dinyatakan dalam putusan hakim bahwa dikembalikan kepada yang berhak. Nah, di sini diklaim oleh di mana barang itu disita, bahwa saya yang punya. Nah, saksi pelapor juga bahwa saya yang punya. Nah, gitu minta fatwa. Bagaimana Pak? Nah, ini kepala kejaksaan minta fatwa. Saya sudah lupa apa jawaban saya waktu itu ya untuk menentukan bagaimana. Saya ingin tanyakan di dalam praktek di dalam kejaksaan sebagai eksekutor yang menghadapi ya seperti itu supaya ini maksudnya saya tanyakan ya supaya kami dalam pembinaan supaya hakim-hakim itu di dalam menentukan status barang bukti itu ada kejelasan supaya jangan ngambek ya saya istilah ngambek jangan artinya ya mandek seperti itu untuk menjadi satu masalah ya mengambang persoalan kan ya itu Pak terima kasih. Nah ini masalah praktik saya ingin tidak ada hubungannya dengan ini ya tidak hanya ingin sebagai jaksa praktik begitu. Terima kasih. Ya. Baik terima kasih Yang Mulia dan promotor Saudara Promovendus ya saya sangat mengapresiasi Anda sampai pada saat ini dan saya kira tidak pernah ada karya yang sempurna. Ya, kata orang bijak karya yang baik itu adalah karya yang selesai. Tapi selesainya ini juga nanti
Saya kira lebih baik lagi kalau semua yang dikemukakan oleh tim penguji, termasuk yang dirangkum oleh promotor, itu bisa dijadikan masukan untuk lebih menyempurnakan disertasi saudara. Siap. Dengan selesainya promotor, maka selesailah semua tim penilai untuk menggunakan waktu dan kesempatannya. Dan untuk itu sidang ujian promosi doktor saya tangguhkan selama 10 menit untuk memberi kesempatan kepada Dewan Penguji menetapkan hasil ujian. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji dipersilahkan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Sidang ujian promosi doktor saya nyatakan dibuka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Yudisium sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, kopromotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudari Rani Saskia setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, kopromotor, dan penguji. Dengan ini menyatakan bahwa Saudara Rani Saskia dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. IPK 3,98, lama studi 3 tahun 3 bulan, nilai disertasi 89,86. Dengan demikian, mulai hari ini, Senin, tanggal 19 Desember 2022, pukul 15.38 waktu Indonesia Tengah, Saudari Rani Saskia berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 19 Desember 2022, atas nama Rektor Ketua Sidang, Profesor Dr. Hamzah Halim, Promotor, Profesor Dr. Ahmadi Miru, SH, MS. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Rani Saskia SHMH dipersilahkan mengambil tempat. Atas nama pimpinan sidang dan segenap sivitas akademika Fakultas Hukum UNAS dan seluruh tim promotor dan penguji, saya ingin menyampaikan selamat kepada Saudara Dr. Rani Saskia SHMH. Tidak semua mahasiswa S3 bisa sampai di podium ini, dan tidak semua yang sampai di podium ini turun dari podium ini dengan tersenyum. Tentu saja
saya tadi membacakan yudisium lama studi 3 tahun 3 bulan. Ya, ini patut disyukuri karena dari rata-rata mahasiswa S3 kita, ini terbilang masa studi yang singkat. Namun pun singkat, 3 tahun 3 bulan itu saya yakin Saudari Dr. Rani Saskia SHMH banyak menyimpan kesan-kesan selama menimba ilmu di program pendoktoran Fakultas Hukum Unhas. Temannya yang doktor duluan sudah ketawa. Untuk itu, saya memberi kesempatan kepada Saudari Dr. Rani Saskia SHMH untuk menyampaikan pesan dan kesan, kalau bisa tidak lebih dari 5 menit. Silakan. Terima kasih. Pertama-tama, alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Promevenda boleh sampai agak sedikit merinding ketika Prof mengatakan dokter. Terima kasih. Kesan saya kayak naik jet coaster, Prof. Naik turun. Iya, berasa harus berusaha untuk lebih dewasa. Kemudian menjaga keseimbangan batin supaya tidak takut kalau pas turun terus naik turun lagi gitu kan, Prof. Tapi akhirnya sampai juga. Tetapi memang saya bersyukur karena punya promotor yang luar biasa, Prof. Amadi Miru yang sabar, yang kemudian yang setiap waktu boleh dihubungin, juga membagikan ilmunya kepada saya, hal yang saya tidak tahu, oh ya, beliau mengarahkan, oh ini yang benar, ini yang tidak benar. Saya itu bersyukur sekali punya pembimbing Prof. Amadi Miru. Terima kasih Prof, terima kasih banyak. Kemudian Bu Nur Asisa yang walaupun itu saya di salah-salah waktu saya boleh menghubungi, bahkan boleh bertukar pikiran. Terima kasih Ibu Dr. Nur Asisa dan juga Ibu Nur Faida Said yang pertama kali membimbing saya ke rumahnya. Saya boleh berkenalan sama Ibu. Saya sangat berkesan baik sekali sama Ibu. Terus kita bertukar pikiran tentang lelang dan bisa berbagi ilmu yang saya bisa dapat. Terima kasih banget. Juga semua penguji, Prof. Farida, Prof. Anwar, terima kasih Prof. Anwar. Saya belum bisa sempat ketemu Prof di Jakarta karena saya pada sering nelpon Prof. Prof bersedia ngangkat, luar biasa. Prof sibuk, saya orang ya belum dokter masih bisa ngubungin Prof, luar biasa. Waktu itu ditanggapi sama Prof. Anwar, baik sekali, terima kasih. Prof. Farida tentang saya belajar tentang apa itu konsep hukum, tentang itu pengaturan ideal, itu saya boleh terbuka, tentang keadilan dari Pak Dr. Hasbir, kemudian dari Pak Winer juga tentang kata per kata, kemudian tentang sejarah, juga tentang banyak hal. Prof. Winer juga memberikan masukan kepada saya bagaimana menulis disertasi yang benar, mulai dari awal, dari saya nggak tahu, sampai akhirnya bisa sampai di tempat ini, suatu hal yang luar biasa. Juga kepada penguji eksternal yang mulia, salam hormat dari orang tua saya, terima kasih Bapak akhirnya ketemu dengan anaknya. Salam hormat dari Bapak saya, Pak. Nah, ya. Terima kasih sudah bersedia jauh-jauh yang mulia, suatu kehormatan bagi saya. Saya hanya jaksa junior, boleh ketemu dengan yang mulia di sini, di forum akademi, luar biasa. Terima kasih dan untuk semua kepada ketua pimpinan sidang yang saya tidak tahu di balik semua ini siapa yang membantu saya. Saya ucapkan sangat-sangat terima kasih. Semoga berkah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa dilimpahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya sayangi, yang saya hormati. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah sekolah. Tidak sesulit yang ditakutkan, tapi tidak semudah yang diharapkan. Siap. Seperti berjalan, tidak ada jalan yang tidak ada ujung, asal mau jalan pasti sampai di ujungnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengundang promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Ahmadi Miru, SHMS, untuk memberi pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar, Ibu Dr. Rani Saskia, SHMH. Silakan, Prof. Saya tidak memberikan pesan khusus, pesan umum saja. Tadi terakhir Ibu Rani, Dr. Rani Saskia menggolongkan diri sebagai jaksa junior. Kapan baru disebut jaksa senior?
Nah, karena saya baca riwayat hidupnya tadi dari 2007 sampai 2022 berarti 15 tahun. Siap. Ya. Jadi kalau misalnya lebih dari itu baru senior, saya enggak tahu. Ya. Siap. Oke. Jadi saya kira Saudara Rani sebagai mahasiswa sebelum hari ini, saya kira termasuk yang sangat ulet dan dalam memecahkan atau dalam menyelesaikan setiap saran yang ada. Ya. Bahkan seringkali mengirim naskah. Ya. Padahal saya sebenarnya tidak butuh naskahnya kadang-kadang karena saya sudah dikirimkan emailnya atau saya sudah fotokan masih di ini. Jadi saya konsultasi itu kadang-kadang kalau ada coretan lewat di foto saja baru dikirim supaya lebih mudah. Ya. Tapi kadang-kadang memang juga dibutuhkan naskah yang telah di print untuk lebih memudahkan baca. Biasanya saya ada di sana. Ya, jadi tadi Anda mengatakan bahwa menegakkan keadilan berdasarkan hati nurani itu tidak salah, sangat tepat. Cuma teori kita belum menerima itu. Ya, siap. Kalau semata-mata hati nurani. Makanya saya katakan tadi bahwa hukumnya yang harus bernurani. Ya, banyak hukum-hukum yang mungkin berdasarkan kita orang Timur ini tidak terlalu bagus, ya, sehingga perlu diubah. Sekarang sudah diubah KUHP. Saya tidak tahu diubah menjadi lebih baik atau bagaimana karena saya sendiri belum pernah mendalami. Walaupun banyak orang-orang yang ahli mengeluhkan itu. Nah, tapi saya tidak bisa berkomentar karena saya belum bisa belum membaca dengan teliti. Siap. Kemudian sebagai seorang jaksa yang bergelar doktor, mudah-mudahan ilmu Anda nanti ini semakin memberikan sumbangsi pada kejaksaan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Siap. Yang lebih penting, mudah-mudahan dengan doktor ini juga akan mendukung karir Anda akan menjadi lebih baik, lebih cepat dalam ini. Karena dengan ilmu yang baik, ya, akan juga memberikan penegak hukum yang baik, insya Allah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Unhas yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada promotor dan penguji eksternal dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan kepada masing-masing ko-promotor. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum saya menutup sidang ujian promosi doktor ini, izinkan saya sekali lagi menyampaikan selamat kepada Ibu Dr. Rani Saskia SHMH beserta keluarga dan tentu juga selamat kepada institusi saudara yang akan menggunakan ilmu yang telah diperoleh yang juga mengikut pada gelar yang Ibu peroleh.
Demikian halnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim promotor yang telah bersinergi dengan baik sehingga pada hari ini kita bisa melahirkan satu alumni doktor lagi yang saya sangat gembira sebagai pimpinan karena rentang lama studinya relatif sangat singkat, 3 tahun 3 bulan. Dan tentu saja ini bisa dicapai dengan sinergi yang baik antara promotor dan co-promotor. Demikian halnya secara khusus saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penguji eksternal yang mulia Bapak Dr. Haji Andi Samsangandro SH.MH yang telah berapa kali senantiasa bersedia berkenan untuk membantu kami di Universitas Hasanuddin dalam proses pendoktoran. Saya kira salah satu hal yang mendorong beliau untuk selalu bersedia karena beliau adalah alumni dari Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Demikian halnya kepada seluruh penguji. Tentu saja saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena tanpa kehadiran Ibu Bapak sekalian maka sidang ujian promosi doktor pada hari ini tidak dapat diselenggarakan. Saya kira itu dan dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin maka sidang ujian promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup. Dr. Rani Saskia SH.MH beserta keluarga disilahkan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat dimulai oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas selaku Ketua Sidang, dilanjutkan berturut-turut oleh promotor, ko-promotor, dan tim penguji. Terima kasih kepada Ketua Sidang, promotor, ko-promotor, tim penguji, dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Rani Saskia SH.MH. Demikianlah ujian promosi pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.